Halo teman saham. Pada video kali ini kita akan menganalisa hasil dari strategi compounding saham dari suatu perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak. Nama emitennya adalah PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan kode sahamnya JPFA. Emiten ini bisnisnya diklasifikasikan menjadi 4 divisi: unggas, budidaya, peternakan sapi potong, serta perdagangan dan layanan lainnya. Merek utama dari produk-produk perusahaan ini, antara lain, pakan ternak Comfeed dan Benefit, produk daging ayam segar Best Chicken, daging Tokusen Wagyu Beef, dan produk vaksin. Strategi compounding saham yang akan kita analisa dari emiten ini, tetap selama 5 tahun, dan 10 tahun, dengan modal awal yang sama yaitu sebesar 100 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2015, saham dari emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, dipasarkan dengan harga Rp955 per lembarnya. Data diperoleh dari platform TradingView. Jika kita belikan saham tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham JPFA sebanyak 104.712 lembar saham JPFA. Pada tahun 2015, emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan kode sahamnya JPFA tidak memberikan dividen. Dividen baru diberikan pada tanggal 27 April 2016 sebesar Rp15 per lembarnya. Data diperoleh dari situs investing.com. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp1.570.681. Pada tanggal 4 Januari 2016, saham dari emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, dipasarkan dengan harga Rp640 per lembarnya. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut dibelikan saham JPFA, dengan asumsi harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp640 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham JPFA sebanyak 2.454 lembar saham JPFA. Sehingga pada akhir tahun 2016, kita akan memiliki saham dari emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, sebanyak 107.166 lembar saham JPFA, dengan jumlah nominal sebesar Rp68.586.387. Begitu seterusnya kita lakukan di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham JPFA yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 139.490 lembar saham JPFA, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp164.597.697. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh laba sebesar Rp64.597.697 atau sebesar 65% selama 10 tahun, atau rata-rata per tahunnya sebesar 6,5%. Hasil ini tentunya lebih baik daripada suku bunga bank yang hanya sebesar 5-6% saja setiap tahunnya. Bagaimana hasilnya? Jika emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, kita gunakan strategi compounding saham selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Mari kita analisa hasilnya bersama-sama. Pada tanggal 6 Januari 2020, emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, dipasarkan dengan harga Rp1.535 per lembarnya. Data diperoleh dari platform TradingView. Jika kita belikan saham tersebut dengan modal awal sebesar 100 juta rupiah, maka kita akan memperoleh saham JPFA sebanyak 65.147 lembar saham JPFA. Pada tanggal 15 Juli 2020, emiten PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, membagikan dividen sebesar Rp20 per lembarnya. Data diperoleh dari situs investing.com. Maka, kita akan mendapatkan dividen sebesar Rp1.302.932. Jika seluruh dividen yang kita dapatkan tersebut
dibelikan saham JPFA, dengan asumsi, harga dari saham tersebut tetap, yaitu di harga Rp1.535 per lembarnya, maka kita akan memperoleh tambahan dari saham JPFA, sebanyak 849 lembar saham JPFA. Sehingga, pada akhir tahun 2020, kita akan memiliki saham dari emiten PT Japfa Comfit Indonesia Tbk dengan kode sahamnya JPFA, sebanyak 65.995 lembar saham JPFA, dengan jumlah nominal sebesar Rp101.302.932. Begitu seterusnya kita lakukan, di tahun-tahun berikutnya, sampai di akhir tahun 2024. Maka, jumlah saham JPFA yang kita miliki di akhir tahun 2024 adalah sebanyak 77.194 lembar saham JPFA, dengan jumlah nominalnya sebesar Rp91.089.138. Artinya, jika dikurangi dengan modal awal sebesar Rp100 juta, maka kita akan mengalami kerugian sebesar minus Rp910.862 atau sebesar minus 9% selama 5 tahun atau rata-rata minus 1,8% setiap tahunnya. Hasil ini tentunya sangat mengecewakan, karena hasil investasi saham kita tidak seperti yang kita harapkan. Jika hasil strategi compounding saham dari emiten PT Japfa Comfit Indonesia Tbk, dengan kode sahamnya JPFA, selama 5 tahun, dan 10 tahun, kita bandingkan, maka, compounding saham JPFA, selama 10 tahun, lebih baik hasilnya, daripada di compounding selama 5 tahun. Kondisi seperti ini tergantung dengan keadaan perekonomian Indonesia, dan kinerja dari perusahaan. Inilah betapa pentingnya untuk kita lebih berhati-hati, untuk memilih saham yang tepat, jika kita ingin menggunakan strategi compounding. Tentunya semua tindakan yang diambil, menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua, untuk menambah wawasan berinvestasi saham di pasar modal. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.